Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Messi Lestari Apriliani, NIM A2G12406 dari LPTK Universitas Jambi, bidang studi pendidikan guru sekolah dasar. Saat ini saya akan melakukan uji kinerja di SD 15 Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semuanya semangat hari ini belajar? Sudah sarapan semuanya? Sudah. Jadi sudah siap belajar ya hari ini? Ya. Oke, untuk memulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelas silakan maju duduk ke depan. Dodo siap. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Firman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Farel. Silakan kembali ke tempat. Oke, hari ini anak-anak semuanya hadir semua? Hadir. Alhamdulillah semuanya sehat. Nah anak-anak, untuk memupuk rasa nasionalisme dalam hati kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ayo Naila, silakan bantu ibu ke depan. Halo. Bandung, ibu kota beriangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari kunjung kembali. Oke, terima kasih semuanya, silahkan duduk kembali. Ini peraturan. Nah, yang pertama harus gunakan bahasa yang sopan. Jadi di kelas kita tidak boleh menggunakan kata-kata kasar, harus sopan. Masih ingat semuanya? Masih. Lalu yang kelima, perilaku Sopan santun. Oke, sudah siap belajar semuanya? Sudah. Kelasnya harus diingat. Nah, sebelum masuk pelajaran, Ibu mau nanya dulu. Minggu lalu kita sudah belajar bahasa Indonesia tentang apa? Teks Ya, narasi, ada ciri-cirinya, strukturnya. Lalu Ibu bilang, hari ini kita mau belajar tentang apa? Teks prosedur. Ada yang sudah belajar di rumah? Sudah. Pintar anak Ibu semuanya. Sekarang sebelum kita masuk ke pembelajarannya, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo, Adit, kenapa? Masih semangat? Oke, nih. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Perhatikan Ibu, yang pertama, melalui video pembelajaran peserta didik mampu menganalisis struktur teks prosedur dengan cermat. Nanti kalian Ibu kasih video, lalu kalian menganalisis. Kalian sambil mencatat apa saja teks prosedur, strukturnya bagaimana, ya. Yang kedua, melalui game Educaply, peserta didik dapat mengevaluasi ciri-ciri teks prosedur dengan tepat. Nanti kita akan bermain game. Siapa yang mau main game? Yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu mencipta teks prosedur dengan yang efektif dan inovatif. Nanti kalian akan membuat teks prosedur. Kita akan bekerja kelompok, nanti kita akan belajar membuat teks prosedur. Nah, sebelum itu
Ibu tanya dulu nih, siapa di sini yang suka makan ayam goreng? Ibu. Tahu cara buatnya? Tahu. Yakin? Gimana coba? Ayam tepung minyak lalu digoreng. Di rumahnya suka ya, beda-beda nih. Resep Vigo beda, resep Naila beda ya kan, resep Farel beda. Nah, coba sekarang bayangkan gimana caranya kalian mau ngasih tahu nih Ibu Messi cara buat ayam goreng yang enak. Bu, kami tuh resep kami tuh paling enak, caranya gimana? Tapi kita nggak tatap muka nih, sedang tidak tatap muka. Gimana caranya beritahu Ibu resep kalian itu? Ditulis. Oh, ditulis. Lalu Bikin video. bikin video boleh. Nah, paragraf di teks dikirim gitu ya. Nah, anak-anak Ibu, langkah-langkah yang ada kalian tulis, tujuannya kan buat ayam goreng, terus kalian kasih tahu Ibu langkah-langkahnya gimana, alat dan bahannya itu apa aja, itu namanya teks prosedur. Berarti kalian sudah pernah membuat itu teks prosedur, sudah paham anak Ibu ya. Nah, sekarang untuk lebih paham lagi, coba perhatikan video ini. Simak semuanya. Suatu hari di taman yang indah, Ana sedang menanam pohon. Dia sangat senang sekali karena berhasil menanam pohon. Namun keesokan harinya, ia bingung kenapa tanaman ini mati. Ia pun bersedih. Nah, teman-teman, kira-kira kenapa ya tanaman yang ditanam Ana tidak tumbuh? Kenapa? Ada yang tahu? Karena tidak disiram. Nah, karena tidak disiram. Lalu yang lain? Tidak dikasih pupuk. Apa gagal? Begitu juga kalau kita melakukan sesuatu, misalkan kita mau masak nih, tapi salah. Nah, itu bisa gagal kalau kita tidak mengikuti langkah-langkah yang benar. Nah, sekarang anak Ibu keluarkan bukunya, alat tulisnya, sambil perhatikan videonya nanti. Yuk. Sambil nonton video, anak Ibu analisis apa saja yang terdapat di dalam video tersebut. Ayo semuanya perhatikan videonya ya, sambil dicermati. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Luna. Hari ini aku akan menceritakan tentang teks prosedur. Di sini aku akan menceritakan mulai dari pengertian, tujuan, struktur, dan ciri-ciri teks prosedur. Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Tujuan dari teks ini adalah untuk memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selanjutnya, ada struktur teks prosedur yang terdiri dari judul, tujuan, alat dan bahan, dan juga langkah-langkah pengerjaan. Ciri-ciri teks prosedur sendiri yaitu diantaranya menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah, terdapat panduan yang harus diselesaikan, menggunakan kata kerjatif seperti menggunting dan berlari, menggunakan kata hubung seperti ketika, selama, dan juga kemudian, dan yang terakhir yaitu menggunakan kata keterangan. Nah, teman-teman, kebetulan ya cuaca di luar saat ini sangat panas sekali. Temani aku membuat es dalgona yuk. Adakah teman-teman yang sudah tahu apa saja ya alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat es dalgona? Di sini Luna harus menyiapkan 2 sendok kopi, 4 sendok gula, 5 sendok air panas. Sekarang waktunya kita buat contoh teks prosedur. Sebelum itu, Ibu tanya dulu. Tadi siapa nama yang dalam video? Luna. Nah, dia buat es apa? Dalgona. Tadi dalam video juga sudah menjelaskan apa
apa itu teks prosedur, ciri-cirinya gimana, menggunakan kalimat apa. Nah, sekarang ini teks prosedur, apa tadi teks prosedur? Teks yang berisi langkah-langkah atau petunjuk melakukan sesuatu. Ya. Lalu jenis-jenisnya ada Membuat sesuatu, melakukan sesuatu. Ya, jenis ingat nih. Jadi teks prosedur itu bisa digunakan untuk membuat sesuatu, melakukan suatu kegiatan, atau menggunakan sesuatu. Membuat sesuatu, contohnya kita mau buat ayam goreng tadi. Melakukan suatu kegiatan, misalkan sedang menulis di laptop atau mengetik, itu boleh. Yang ketiga, menggunakan sesuatu. Cara menggunakan itu sedang apa dia? Menganu kayu. Sedang memotong kayu. Nah, bisa juga kalian ditulis di teks prosedurnya. Nah, ini apa? Baca coba, Farel. Ciri-ciri Prosedur. Satu. menggunakan kalimat perintah. Ya, menggunakan kalimat perintah. Contohnya tuh, Mas potong kayu ini menjadi 2, atau masukkan susu ke dalam gelas. Itu namanya kalimat perintah. Lalu menggunakan kata hubung. Lalu menggunakan bahasa yang jelas dan rinci. Kenapa kita harus menggunakan bahasa jelas? Supaya pembaca bisa paham. Nah, lalu struktur teks prosedur harus ada tujuan. Tujuannya apa? Membuat ayam goreng. Bahan dan alat, jelasin bahan untuk ayam goreng apa saja. Ayam dan lain-lainnya. Terus ada langkah-langkah. Langkah-langkah itu menjelaskan bagaimana cara membuat ayam goreng. Pertama, bersihkan dulu ayamnya, gitu ya. Paham semuanya? Ini contohnya, cara menyeduh teh hangat katanya. Tujuannya membuat teh hangat untuk dinikmati. Bahannya ada 1 kantong teh celup, air panas, gula, gelas atau cangkir, sendok. Langkah-langkahnya: 1. Siapkan gelas atau cangkir, masukkan teh, tuangkan air panas, diamkan sampai larut, lalu tambahkan gula. Itu contoh teks prosedur. Sekarang Ibu mau mendemonstrasikan ke kalian cara membuat teks prosedur itu. Ibu mau contoh cara membuat sesuatu ya. Nih, pertama, cara membuat susu yang enak. Ada apa saja alat dan bahannya? Dan air hangat. Nah, pertama, tuangkan air hangat. Salah bu. Hah? Salah. Seharusnya Susu susu dulu. Kalau air hangat dulu, Salah. Tidak cepatlah. tidak cepat lama ya larutnya ya. Kayak gini ya. Coba bantu 1 orang. Ibu maju ke depan. Ayo, siapa yang mau? Kami bu. Ayo, Farel. Jadi caranya yang benar gimana? Pertama, cara membuat susu yang enak kelas 4B. Pertama, pegang Farel. Dibuka susunya, digunting. Guntinglah susu kemasan. Setelah itu tuangkan. Itu tadi tuangkan adalah kalimat perintah. Tuangkan. Susu ke dalam gelas. Nah, gitu ya. Lalu Boleh kata hubung pakai kata lalu. Nah, pintar Ibu. Katanya lalu. Nah, lalu tuangkan apa? ke dalam Ke dalam gelas. gelas. Kita tuang. Awas panas ya. Tepuk tangan untuk kelas 4B. Sudah ngerti semuanya? Sekarang kita mau main game. Siapa mau main game? Kami. Kita mau
game. Namanya game Educa Play. Ada iklan, tunggu dulu ya. Nah, sebelum main game, Ibu bacakan dulu. Ada suatu kasus. Nantikan Ibu. Ani ingin membuat kerajinan dari daun kering. Ia mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Mengumpulkan daun kering yang indah. 2. Membersihkan daun dari debu dan kotoran. Yang ketiga, menempelkan daun pada karton menggunakan lem. Yang keempat, mengatur daun agar terlihat rapi. Dan yang kelima, menunggu lem kering dan kerajinannya selesai dibuat. Tadi siapa namanya? Ani. Dia mau buat apa? Membuat Kerajinan dari daun kering. Dari yang Ibu sebutkan tadi, apa saja bahan-bahannya? Lem, daun kering, dan karton. Ayo kita jawab sama-sama dulu ya. Nih, tujuan Ani menunggu lem kering adalah apa? Supaya daun menempel kuat. Coba ya. Salah. Yang kelima, jika kerajinan dari daun selesai tetapi masih basah, apa yang harus dilakukan? dikeringkan. C. Nah, yang keenam, harus dilakukan Langsung menempel dalam karton. A atau B? B membersihkan daun dari debu, D memotong. Ingat lagi. Ayo. Yang 9, apa yang perlu dilakukan jika daun tidak menempel? Harus apa kita? Menambah lem lagi dan menunggu kering. Sekarang anak ibu sudah paham tentang teks prosedur? Sudah. Ya. Sekarang ibu mau bagi kalian menjadi 3 kelompok. Duduknya sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Kelompok lebah, musang, dan harimau. Oke, ibu akan beri kalian LKPD-nya. Ini nanti masing-masing kelompok dibaca dulu petunjuk pengerjaannya ada di sini. Baru kalian selesaikan pertanyaannya di sini. Oke, ini untuk kelompok lebah dibaca dulu. Nanti kasih tahu ibu yang tidak mengerti. Yuk dibuka semuanya kerjasama. Yuk. Nah, untuk menambah pengetahuannya, ibu tambahkan lagi contoh teks prosedur yang benar. Ini untuk kelompok lebah. Ini kelompok musang dibaca. Lalu ini kelompok harimau. Dah. Ada yang mau ditanyakan? Nah, buka ya. Tulis tangan apa? Sabun apa lagi? Tulis. Yang nulisnya ya. Kelompok musang gimana? Kelompok boleh. Tulis ya. Langkah-langkahnya. Kalau kelompok harimau, cara membuat apa? Membuat layang-layang. Ya, membuat layang-layang aja. Membuat layang-layang. Ya. Apa? Ya. Ini Pak. Tentuin layang-layang. Berarti kelompok musang dan harimau sudah selesai? Sudah. Kita tunggu kelompok lebah ya. Dan karena sudah selesai semuanya, kelompok lebah, kelompok musang, dan harimau, sebelum
sebelum kita presentasi, kita ice breaking dulu, oke? Nah, semuanya yuk berdiri. Nah, semangat. Biar lebih semangat lagi, ikutin semuanya ya. Ayo. Tepuk tangan semuanya. Silakan duduk kembali. Dan kita mulai presentasinya dari kelompok mana? Siapa mau duluan? Oke, kelompok musang, silakan maju. Bawa. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan semuanya. Kami dari kelompok musang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara membuat nasi goreng simpel. Alat dan bahan. 1. Nasi putih sisa sekitar 2 mangkok. 2 siung bawang putih cincang halus. 3 1 butir telur. 4 minyak goreng. 5 garam dan penyedap rasa. Langkah-langkah. 1. Panaskan minyak dalam wajan. 2. Tumis bawang putih hingga harum. 3. Masukkan telur orak-arik hingga setengah matang. 4. Tambahkan nasi putih, aduk rata. 5. Bumbui dengan garam dan penyedap rasa secukupnya. Aduk rata. 6. Jika sudah suka pedas, tambahkan irisan cabai dan aduk lagi. 7. Setelah semua bahan rata dan Kelompok lebah dan kelompok harimau, ibu tanya. Kelompok musang buat apa? nasi goreng. Nasi goreng yang simpel. Untuk memberitahu kepada yang lain cara membuat sesuatu. Beri tepuk tangan untuk kelompok musang. Nih, kelompok musang dapat stiker dari ibu. Kelompok harimau atau lebah? Lebah, ayo maju kelompok lebah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok lebah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cara mencuci tangan dengan benar. Alat dan bahan. Tangan menjadi lembab. Kelompok harimau, dengarin. 2. Ambil sabun lalu usapkan ke seluruh permukaan kedua tangan termasuk sela-sela jari dan kuku. 3. Gosok kedua telapak tangan, punggung tangan dan sela-sela jari secara bergantian selama minimal 20 detik. 4. Bilas tangan dengan air bersih hingga semua sabun hilang dan tangan terasa bersih. Kelompok lebah, dia menuliskan teks prosedur tentang apa? Mencuci tangan. Mencuci tangan pakai apa? Sabun. Tepuk tangan untuk kelompok lebah. Yeay, ini ibu ada stiker juga. Ini apa? Keren. Keren. Kelompok harimau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat layang-layang. Alat dan bahan. Kertas atau plastik berukuran sekitar 30 x 30 cm. 2. Sedotan atau bambu kecil sebagai kerangka. 3. Benang atau tali nilon. 4. Lem atau staples. 5. Paku kecil rangka. Ambil sedotan atau bambu kecil buat bentuk segitiga atau persegi panjang sesuai keinginan. Sambung ujung-ujungnya dengan lem atau staples agar membentuk kerangka layang-layang. 2. Buat bagian badan layang-layang. Potong kertas atau plastik berbentuk persegi sesuai ukuran. Tempel. Oke, kelompok harimau buat apa? Layang-layang. Nih, ibu kasih stiker terbaik. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok harimau.
evaluasi. Nah, Ibu ada sebelumnya kita ambil dulu pakai telur ceplok. Nah, ini nanti kalian ambil satu-satu, maju ke depan dari kelompok lebah dulu. Nih, buka bakarnya. Nih, kerjakan. Dah, selamat mengerjakan. Yang nggak tahu tanya Ibu. Buat. Yang nggak bakal. Ya, oke, salah makan dan sepeda di mana? Oke. Udah dibaca ulang? Udah yakin ya? Tunggu sini. Udah? Sedikit lagi. Ini sudah. Ini. Oke. Sudah? Selesai? Semua? Mudah soalnya? Mudah. Jadi Ibu tanya nih. Kita belajar apa hari ini? Teks prosedur. Teks prosedur itu apa? Langkah-langkah Yang berisi langkah-langkah untuk untuk mengerjakan sesuatu. supaya apa? Supaya Supaya benar, supaya mudah, supaya tidak salah. salah, supaya tidak gagal. Bentar, Adit. Nah, di dalam teks prosedur itu ada apa saja tadi Ibu bilang pakai kalimat perintah. Kalimat perintah seperti masukkan, tuangkan, semuanya ya Ibu. Hari ini sudah 3 kelompok membuat macam-macam teks prosedur. Ada cara mencuci tangan, lalu membuat nasi goreng, dan Membuat wayang. Sekarang kita pajang dulu ya hasil karya kita, dimulai dari kelompok lebah. Yuk, maju satu orang, kita pajang dulu. Ini Vigo. Oke, ini kelompok lebah. Lanjut, kelompok musang. Nasi goreng. Ayo, lanjut. Yang harimau lagi. Oke, udah selesai semuanya. Setelah itu, anak-anak Ibu sudah paham semuanya kan tentang teks prosedur? Oke, Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bahagia, seru, semangat. Mau lagi belajar? Kita belajar lagi kalau hari ini tentang teks prosedur. Minggu depan kita belajar tentang teks laporan. Bagaimana itu teks laporan? Nah, anak-anak Ibu bisa belajar di rumah. Udah selesai semuanya? Boleh dirapikan semua peralatannya. Kita mau pulang, semuanya diberesin dulu.